Bayangkan, jika kamu ditawari gaji 50 juta rupiah per bulan, untuk menjaga sebuah rumah 2 lantai yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tapi rumah itu bukan rumah biasa. Ia disebut, rumah 6 kamar. Dan setiap malam, mulai pukul 0 hingga pukul 6, semua pintu kamarnya akan terbuka satu persatu setiap jam. Tugasmu sederhana, tutup kembali setiap pintu yang terbuka, sebelum 10 menit berlalu. Kamu hanya dibekali senter, beberapa lilin, dan kunci rumah. Tak ada listrik, tak ada sinyal dan tak ada yang bisa mendengarmu di sana. Namun ada satu aturan yang tak boleh dilanggar, jangan biarkan satupun pintu tetap terbuka sampai waktunya habis. Karena jika itu terjadi, kau tidak akan pernah keluar dari rumah itu lagi. Pukul 0, pintu depan. Saat kau membuka pintu depan, suara kursi goyang langsung akan menyambutmu. Di sana ada duduk kuntilanak bergaun putih, rambutnya menutupi wajah, mengeluarkan suara tawa kecil. Kau harus diam, menatapnya selama 10 menit penuh, sampai ia lenyap. Begitu ia menghilang, akan terdengar bunyi berderit dari arah koridor, pintu kamar pertama telah terbuka. Di kamar pertama, tuyul-tuyul bermain. Begitu pintu terbuka, belasan tuyul kecil berlarian di lantai, tertawa pelan, memainkan sesuatu. Mereka akan menarik kakimu, mengajakmu bermain. Tugasmu adalah mengiring mereka masuk kembali ke dalam kamar itu, satu persatu, tanpa menendang, tanpa marah dan tanpa berteriak. Begitu semuanya masuk, tutup pintunya perlahan. Jika ada satu tuyul tertinggal di luar maka kau akan kehilangan denyut nadi, dan jantungmu berhenti tepat di jam berikutnya. Pintu kamar kedua, genderuwo dengan tubuh besar, berbulu hitam pekat duduk di tengah kamar, matanya menyala merah seperti bara, napasnya berat dan berasap. Ia akan memanggil namamu dengan suara serak, menirukan suara orang yang kamu kenal. Tapi jangan pernah menjawabnya. Jika kau menatap matanya lebih dari 3 detik, maka genderuwo itu akan mencengkeram bayanganmu dan kau akan merasakan tubuhmu berat, seperti diikat sesuatu dari dunia lain. Pintu kamar ketiga. Begitu pintu ketiga terbuka, suara gesekan sisik terdengar di lantai. Seekor ular raksasa hitam melingkar di dalam kamar, matanya memantulkan cahaya dari lilinmu. Ia akan mencoba keluar lewat celah pintu. Kau harus menahannya dengan dorongan tanganmu dan menutup pintu dengan cepat. Tapi ingat jika kulitnya sempat menyentuhmu, maka kau akan membawa bekas sisik hitam di lenganmu yang tak akan pernah hilang selamanya. Pintu kamar keempat, manusia kepala kerbau. Suara napas berat terdengar bahkan sebelum kau menyentuh gagang pintunya. Begitu terbuka, kau akan melihat sosok bertubuh manusia namun berkepala kerbau, matanya kosong, kulitnya hitam legam. Ia berjalan lambat, menyeret rantai dari lehernya. Jangan mundur, kau harus menatapnya dan melangkah perlahan ke belakang, sambil menutup pintunya. Kalau kau lari, ia akan mengejarmu dan jika tertangkap maka kamu akan kehilangan wajahmu saat matahari terbit. Pintu kamar kelima, suster ngesot. Pintu kamar kelima terbuka sendiri. Bau obat dan darah segar menyeruak dari dalam. Dari dalam kamar itu muncul suster ngesot, tubuhnya berlumuran darah, suaranya lembut tapi lirih. Ia akan memanggil namamu berulang-ulang. Sini, aku butuh bantuan, kau tidak boleh menjawab, tak boleh menoleh ke belakang. Karena begitu kau menjawab, tangan-tangannya akan menarikmu masuk ke dalam kamar dan tak akan bisa keluar. Pintu kamar ke-6, kuntilanak merah. Kamar terakhir, paling ujung di lantai atas. Cahaya lilinmu mulai redup, dan udara terasa berat. Begitu pintu terbuka, aroma darah dan anyir meluap keluar. Di tengah ruangan berdiri kuntilanak merah, berambut panjang, matanya hitam pekat, senyumnya lebar hingga ke pipi. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatapmu. Kau harus menutup pintu itu perlahan, tanpa berkedip. Tapi tepat saat daun pintu hampir menutup rapat, ia akan muncul di belakangmu dan berbisik pelan di telingamu. Tinggallah di sini, dan begitu kau menutup pintu ke-6, waktu menunjukkan pukul 1. Semuanya kembali seperti semula, rumah tenang lagi. Tapi 1 jam kemudian, siklus itu akan terulang. Dari kamar pertama sampai kamar ke-6. Dan akan terus begitu, setiap jamnya, sampai pukul 6 pagi. Satu kesalahan saja, satu pintu yang tak tertutup rapat dan rumah itu akan menelanmu di dalamnya. Keesokan paginya, sang pemilik rumah akan mencari penjaga baru, seolah tak pernah ada orang sebelumnya yang bekerja di sana.